Jadi ini beneran ya? Misteri. Pakar hadis di Madinah saat ini pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kemudian belum menemukan bahwa 26 orang sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi melalui jalan mereka masing-masing. Artinya hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, di atas mutafaq alaih. Jadi urutannya mutawatir, mutafaq alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, terus sampai Ad-Darimi. Itu urutannya. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir ma'nawi. Artinya, jika kita menolak hadis Imam Mahdi, sama dengan mengkafiri sebagian ayat dan iman pada sebagian ayat. Itu haram hukumnya. Dia harus menerima. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhiri ummati, kan disebutkan akan keluar pada masa terakhir dari umatku, ya zaman kita, Al-Mahdi. Yaskihillahul gaisa, Allah memberikan kepadanya hujan. Oh, berarti Imam Mahdi muncul ketika zaman kekeringan 3 tahun tadi. Buktinya Allah memberikan kepada beliau hujan. Berarti di interval tahun 19 sampai 2022. Berarti di interval kita ini. Betul? Nanti terakhir kita sampaikan penjelasan pembuktian dari Ustaz Zulkifli Ali kalau Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Sekarang berada di Suriah. Kita percepat pembahasannya. Aduh, waktunya nih berpacu dengan waktu. Pada saat beliau muncul, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyak binatang ternak umat ini menjadi mulia. Hidup selama 7 atau 8 tahun bersama umat Islam. Artinya 7 sampai 8 musim haji. Berarti 7 sampai 8 tahun. Baik, kita percepat lagi. Ciri-ciri fisik yang lain, ciri-ciri yang lain. Ahmadi muncul dari keturunanku melalui jalur Fatimah dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Kenapa harus dari Al-Husain? Karena Husain menikah dengan gadis dari Persia. Sehingga mereka Ahlul Bait Syiah itu adalah keturunan Persia, bukan keturunan Rasulullah. Jadi beda Ahlul Bait versi kita dengan versi Syiah. La tunqadud dunya hatta yamlikul arabu rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia sehingga seorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin bangsa Arab. Yuwati usmu ismi, namanya saya bangga namaku, Muhammad. Oh, berarti Imam Mahdi akan memimpin Arab setelah kerajaan Arab berakhir, dinasti Ibnu Saud berakhir. Yuwati usmu ismi wa ismu abi ismu abi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar. Rasulullah menyatakan Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajral jabhati, lebar dahinya. Saya sudah mirip dengan beliau dalam dahinya. Aknal angfu, tipis hidungnya, menandakan hidungnya mancung. Ya, saking mancungnya jadi kelihatan tipis. Yamlikul ardo kistan wadan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan. Kama muliyat jawran wa zulman. Sebagaimana perlu dengan pembantaian dan kezaliman. Yamlikus sab'a sinin. Beliau memimpin 7 tahun. Angka 7 lebih banyak disebut ketimbang 8 dan 9. Ada kemungkinan 7 tahun. Kita hitung lagi nanti ya, kalau waktu kita cukup. Ciri lain Afrikal sanaya. Gigi-gigi depannya renggang. Coba lihat, barangkali ada mas-mas yang giginya renggang. Sudah mirip dengan Imam Mahdi. Gigi depannya Bariqas sanaya, giginya putih cemerlang. Jadi kalau beliau tersenyum kelihatan cemerlang warna putih. Beda dengan kita. Kalau kita tersenyum warna putih ke kuning-kuning. Launul Arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Jadi agak kehitam-hitaman. Bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Hitam yang itu karena adaptasi morfologis ya, adaptasi geografis. Karena panasnya, sehingga kelihatan hitam kulitnya. Tapi hitamnya hitam bagus kok, bukan ya hitam manis. Wal jismu Israeli, fisiknya fisik orang Israel. Ya, saya seperti itulah fisik Imam Mahdi. Kemudian syabun marbu, artinya beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, sedang-sedang saja. Baik, kita percepat. Hasanul wajhi, tampan wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang cemerlang. Ya. Kasalihyati, lebat jenggotnya, tebal.
Jenggotnya tebal, ya. Enggak, kita enggak termasuk yang tebal ya. Kemudian aswadu fi khadil aiman ya Khalid, ada pipi, ada di pipi kanannya ada tai lalat. Ciri-ciri lain al-ablaj artinya jarak antara rendang tapi lurus. Coba periksa. Wah, enggak Mas, sama Mas Ajis ya. Petunjuk pelupuk matanya hitam bukan karena bercelak. Jadi ininya hitam karena mengkerut. Kelihatan lebih hitam dari wajahnya. Dari wajah yang lain. Perutnya gendut, kedua pahanya kurus. Nah, yang perutnya gendutnya sama dengan Imam Mahdi. Iya. Kedua pahanya kurus dan paha kanannya ada tai lalatnya. Pundaknya ada tanda kenabian. Baik, kita percepat. Minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Nah, ini membuktikan Rasulullah kalau Imam Mahdi akan menjadi imam dan Nabi Isa di belakang. Ya. Kapan ini akan terjadi, para sekalian? Baik, ya Wafilah. Kita berada di posisi yang keempat sekarang, di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah. Ya, kita berada di fase yang keempat, di mana di fase inilah Barat memimpin dunia. Ya, dan angka yang dimaksudkan ini fase yang Mulkan Jabariyah, fase di mana Eropa memimpin dunia saat ini sudah akan berakhir. Kenapa? Karena Rasulullah membatasi hanya 100 tahun. Karena setiap 100 tahun sekali Islam akan memimpin kan? Turki Utsmani angka yang terakhir kan 1924. Berarti ada 5 tahun tersisa. 5 tahun inilah di masa Imam Mahdi akan muncul. Karena sebelum untuk fase yang kelima itu Imam Mahdi sudah selesai berperang. Ya. Di tahun 2024 umat Islam itu sudah menang. Dajjal sudah mati dan iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tersisa 5 tahun lagi. Nah, interval tahun ini 5 tahun inilah Imam Mahdi akan muncul. Sementara Rasulullah menyebutkan Imam Mahdi akan muncul ketika kekeringan, sehingga ketika dia dibaiat akan turun hujan. Bumi-bumi menumbuhkan tanaman. Berarti di interval 2019-2022. Jadi gimana kan? Memang kita berada pada fase akhir dunia. Siap-siaplah untuk kita mengalami fase tersulit di muka bumi. Maka akidah, perbuat tawakal kepada Allah, persatukan kita. Karena dengan berjamaah kita akan aman. Baik. Nah, bagaimana yang terjadi? Aduh, waktunya sudah habis. 2 menit lagi. Nah, Rasulullah pasti ditanya begini. Karena saking susahnya negara-negara dunia, maka para ulama dari negara-negara Islam tadi pergi ke Mekah. Sambil ibadah haji mereka mengadukan kesulitan negara mereka kepada Allah. Sampai pemimpin mereka pun ada yang difitnah sehingga tidak bisa kembali ke negara mereka. Bukankah terjadi di Indonesia? Maka saya yakin dari 7 ulama yang akan berbayat pada Imam Mahdi, salah satunya adalah Habib Rizik Sihab. Allahu Akbar. Beliau yang akan mengadukan kondisi Indonesia kepada Imam Mahdi. 7 ulama ini bertemu. Kenapa Anda datang bertemu dengan kami? Karena kami mencari Imam Mahdi, negara kami sudah seperti. Kalau gitu sama alasan kita. Yuk kita cari. Ditemukanlah di Mekah. Nuwun sewu, mungkin Anda tahu Imam Mahdi seperti ini. Oh, di sebelah sana. Terus taqaddam MD amam Mekah. Terus ke sana Anda akan bertemu. Ketemu tuh. Maka 7 ulama tadi mengatakan, "Ibsit yadaka, ulurkan tangan Anda. Ubayku ala sami wa ta'a. Kami bayat pada Anda." Imam Mahdi menolak. Dia menolak, kata Rasulullah. La, lastu mahdiyan, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya orang Ansor Madinah saja. Lari ke Madinah tuh. Dikejar sama 7 ulama ke Madinah, ketemu, lari ke Mekah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salasa marat. Pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Ucing-ucingan. Setelah sampai ke Mekah, di situ dia masuk ke rumahnya. Allah menahan dia untuk tidak kabur lagi. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengislahkan beliau. Di malam itu beliau tidak tidur karena malaikat Jibril datang kepadanya, sebagaimana Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Diislahkan artinya satu, dibuang rasa ragu dia. Kalau Anda adalah Imam Mahdi, engkau adalah orang yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, karena sudah saatnya Islam akan bangkit. Kemudian beliau dibuang rasa sifat yang lainnya. Kalau beliau suka demen game online, dibuang jadi tidak suka game online. Ya. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan seperti biasa itu dihilangkan. Sudah dijadikan orang mulia. Lalu diberikan, ilhamkan satu iman dan takwa yang kuat. Lalu diilhamkan wawasan tentang dunia dan diberikan pengetahuan tentang strategi perang. Menjelang sholat subuh malaikat Jibril pergi dan mengatakan, pergilah, terimalah baiat mereka.
Maka keluarlah Imam Mahdi, 7 ulama itu pun menyambutnya. Bersama 7 ulama ini ada 313 orang-orang yang menyambut mereka. Sebelum sholat subuh dibaiatlah beliau di antara rukun Ka'bah yang ada pintunya dan makom Ibrahim, dibaiat oleh orang-orang tadi. Rasul mengatakan, wa adadul ladina yubayyinuka adadi ahlu badarin. Jumlah mereka sama dengan pasukan Badar, antara 313 sampai 315. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini perhitungan waktu yang saya buat, ya. Nah, fase yang kelima ini, fase yang terakhir di mana Imam Mahdi memimpin. Imam Mahdi hanya memimpin 7 sampai 9 tahun. Ya, setelah itu meninggal dunia, ya karena dunia sudah aman sejahtera. Lalu beliau meninggal. Setelah itu Nabi Isa meninggal dunia setelah menikah dengan gadis Arab, bukan dengan Magdalena sebagaimana klaim orang Kristen. Bukan dengan Maria Magdalena. Kemudian Imam Mahdi punya 3 anak laki-laki. Nabi Isa punya 3 anak laki-laki, lalu meninggal, disolatkan di Masjid Nabawi, dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab. Sekarang ada tanah khusus kosong di samping di Masjid Nabawi, coba lihat, samping Umar. Jadi nanti berjejer Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Al-Qahtani akan memimpin kaum muslimin sepeninggal Imam Mahdi. Nah, di masa Al-Qahtani inilah nyawa umat beriman dicabut semuanya oleh angin ilin dalam waktu singkat. Maka yang tersisa adalah para kecebong di fase yang ke-6. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Kepada mereka lah kiamat akan diutus. Apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam, tapi iman mereka tidak sampai ke hati. Waktu kita sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf panjang lebar dan cepat saya berbicara. Hatur nuhun. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan atas waktunya. For watching by Mystery and Baba. Dan tentunya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku, subscribe itu gratis guys, gak dipungut biaya, gratis selamanya. So, tunggu apa lagi? Thank you atas dukungannya, you guys are super amazing. See you in the next video. Take care of yourself and each other.